darini ilan qala al-maqalatul al-ishrun qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanullahi ta'ala wa jinabi sukhtihi ay bi khilafi dhalikal junun. Al-maqalatul hadiyah wal ishrun qila la ghurbat lil fadil wa la watana lil jahil ayil muttasif bil ilmi wal amal kana mukarraman mu'azzaman indan nas fi ayyi baladin kan fa kana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu bi khilafin dzalik. Masyaallah wal ikhwan al-hadir rahimakumullah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di pagi hari ini. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat demi nikmat kepada kita dan Allah jadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hajat-hajat kita, keinginan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dalam kitab Nasihatul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah nafa'an nabi. Dalam bab yang kedua, nasihat yang ke-20. Al-maqalatul ishrun qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanullahi ta'ala wa jinabi sukhti ay bi khilafi dzalika junun. Nasihat yang ke-20 ini masih berhubungan dengan masalah akal, yaitu para ulama menyatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal adalah ittiba'u ridwanullahi ta'ala wastinabu sukhtihi. Sempurnanya akal adalah mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi kemurkaan Allah. Itu namanya akal yang sempurna. Sebagaimana kita ketahui dan setelah kita bahas berkenaan dengan masalah akal, bahwa akal itu sempurnanya dengan ilmu. Akal diberikan Allah Subhanahu wa taala kita manusia ini untuk sempurna peningkatannya, bagusnya akal itu adalah kalau diisi dengan ilmu. Yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang benar. Jadi dinamakan ilmu itu adalah ikhbaru anil waqi, mengabarkan sesuai fakta. Itu dinamakan ilmu. Kalau tidak sesuai bukan namanya ilmu, walaupun dipandang orang itu ilmu. Seluruh mengatakan oh ini ilmunya ini, tapi kalau tidak sesuai fakta bukan ilmu namanya. Ilmu itu sesuai dengan faktanya. Nah, ilmu ini adalah bersumbernya dari apa? Dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ilmu. Dan ilmu yang terpenting itu adalah mengesahkan Allah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menjelaskan ilmu ditolak, karena pada saat itu orang mengira dan meyakini
itu ilmu padahal bukan ilmu, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini anggap ilmu, mereka amalkan menyembah berhala. Maka Allah utus Nabi menjelaskan ilmu sebenarnya adalah mengesahkan Allah dari Nabi ke Nabi. Karena pada saat itu akhirnya yang tidak ilmu jadi dianggap ilmu. Oh ini benar bacanya ilmu, padahal bukan. Kadang sebabnya si kok wong asalnya ilmu mengesahkan Allah di Mekah gitu. Ya dari mulai Nabi Adam alaihissalam terus ke bawahnya kebodohan, mulai hilang ilmu, diutus Nabi lagi dan Rasul menjelaskan ilmu yang sebenarnya, terus itu hilang lagi, jelaskan lagi. Nah, di Mekah asal ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan ibadah benar Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya mulai ada wong yang keluar dari Mekah yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu ada Amr bin Luhai, namanya Amr bin Luhai. Lihat bagaimana akhirnya melencengnya ilmu. Ketika dia keluar, nah menyaksikan kebodohan yang disaksikan itu, yaitu wong nyembah berhala. Nah, akhirnya dibawanya lah berhala itu. Baik juga dia berhala, bawa ke Mekah. Kebodohan ini diceritakan seolah-olah ilmu. Akhirnya ada yang melok. Akhirnya banyak orang akhirnya nyembah berhala, kan kebodohan, bukan ilmu. Tapi aku dianggap itu. Ketika Nabi SAW meluruskan lagi, ketika diutus Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang benar, ngisi akal itu dengan ilmu, karena pada saat dipenuhi dengan kejahilan, maka dinamakan zaman jahiliyah. Harus dengan ilmu, jelaskan banyak tentang, bahkan Nabi dianggap oleh mereka, dituduh Nabi itu gila, Nabi tukang sihir, penyair dan seterusnya di dalam tuduhan-tuduhan mereka. Padahal inilah yang dinamakan ilmu. Maka diisi ilmu. Akhirnya orang-orang yang membuka akalnya, menerima, itulah menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima ilmu. Dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kepengen tahu, merasa diri tidak tahu, pengen tahu. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Salabah bin Amr, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dari tempat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, karena dia meyakini menggunakan akalnya tidak madai, dia katakan nyembah berhala, dia sudah ragu, tidak sesuai akalnya, dah masuk mikir, berhala dibuat disembah. Ada yang dibuat dari makanan, lapar makan. Nah, ini dia kata tidak betul, katanya tidak benar ini. Kaumnya, dia ngaku itu, tapi dia bingung yang mana yang benar, ini salah. Akhirnya mendengarlah tentang Nabi SAW pergi ke Mekah. Ketika bertanya, ya dengan Nabi, engkau ini siapa? Aku ini Nabi. Nabi itu apa? Dia tanya, itulah namanya bertanya, belajar, mulai ngisi. Nabi itu yaitu aku diutus Allah untuk apa? Itu dia nanya. Untuk mengesahkan Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, untuk nyambung silaturahmi, untuk berbuat baik. Nah, ini benar, ini baru masuk akal, ini baru benar. Akhirnya beriman. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak melok Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dah kuat. Dianjurkan Nabi engkau balik ke tempat kaum kau, baliklah kata Nabi. Suatu saat kata Nabi, ketika engkau mendengar Islam ini sudah nampak, datang kepadaku. Hingga dia nurut perintah Nabi. Ini salah satu sahabat, dia beriman
suruh Nabi balik dia ke kaumnya. Dah pengen dia berjuang juga. Akhirnya dia angkat Nabi balik. Dan ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu saat kalau sudah nampak katanya Islami kau datang padaku. Kapan beliau datang? Ketika Nabi sudah di Madinah. Dengar sesuai dengan apa kata Nabi, dengar ayatnya. Islam sudah nampak, ngajak keluarganya, kaumnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pertama kali bertemu, dia ngomong, "Ya Rasulullah, ingat tak dengan aku? Sekian tahun." Kata Nabi, ingat kata Nabi. Engkau ini dulu tu ini datang, engkau ini bertanya-bertanyaannya. Jawaban Nabi dia ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Di sini yang dinamakan akal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berakalnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mengisi akal kita dengan itu tadi ilmu. Ilmu yang terpenting isi dengan mengesahkan Allah, itu ilmu. Menyekutukan Allah itu bukan ilmu. Walaupun pada saat itu banyak menyekutukan Allah ini dengan hal segala macam, bukan ilmu. Ilmu itu adalah mengabarkan sesuai dengan faktanya, itu ilmu. Nah, makanya akhir sumbernya ilmu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Ilmu masuk kepada sahabat Nabi ketika beriman, diajarkan Nabi. Itulah namakan secara zahir itu syariat. Ada namanya akidah, keyakinan. Syariat ilmu itu namanya. Salat, wajiban salat ilmu. Walaupun gak faedahnya kita tak tahu, ada yang namanya faedahnya tahu, ada yang tidak tahu. Tapi itulah namakan ilmunya. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan di situ ada keridhaan Allah, itulah adalah kesempurnaan ilmu, kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal itu adalah tunduk kepada perintah Allah untuk mengejar keridhaan Allah. Jadi akal ini harus meloi syariat, karena akal ini adalah seperti wadah. Kemudian kalau mungkin sudah diisi macam-macam, dibersihkan dulu yang isi yang tidak benar itu, baru diisi dengan ilmu. Setelah sahabat Nabi SAW membersihkan dari kemusyrikan, dari diisi dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya yang mereka isi adalah waktu pagi harus tidur biar segar di siang hari diisi. Waktu pagi solat subuh, zikir untuk otak segar, badan sehat, melok. Solat awal-awal berat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah keadaan, kebiasaan tidur jadi bangun, harus mengerjakan ini hingga akhirnya mereka melok. Nah, meloi ini namanya keilmu. Jadi akal itu kosongan. Makanya di dalam masalah syariat ini jangan kita ukur dengan akal. Akal kita ini melok harus syariat. Itu namanya pertama keyakinan. Yakin dulu, baru baca melok. Meloi dengan melok ini melok yang benar, baru namanya sesuai. Kalau tidak yakin, itulah kalau misalnya beda orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir tidak yakin, orang mukmin yakin. Kenapa? Berarti akal ini belum sempurna. Sempurnanya sampai ketika kita melakukan aktivitas apapun di situ untuk keridhaan Allah, baru sempurna akal. Jadi kalau akal kita belum tidak baca, kita tidak ukur akal. Maka di dalam ibadah itu ada namanya ibadah itu adalah murni ibadah ta'abudan namanya. Tidak harus masuk akal, tidak. Ibadah yang melalui perintah. Ngapo ini, tidak tanya jaga. Akal kita tidak masuk. Ini urusannya adalah hanya ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu hikmahnya. Kebanyakan ini ibadah ini ta'abudan adalah laksanaan haji, ibadah haji. Lempar jumroh. Apa maknanya gitu? Lempar jumroh cara akal. Maka orang-orang kafir kadang-kadang ngejek, nguyoi. Ngapo lempar jumroh, ngapo melilingi Ka'bah, tawaf, ngapo wukuf di Arafah. Ini adalah ibadah kita, perintahnya itu beloi.
Ya hikmahnya jelas banyak bagi kita orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman apa dia? Makanya mereka nak masuk ke akal. Ini ibadah ini tidak bisa sebagai meloi perintah Allah itu tunduk. Maka kesempurnaan akal di situ ada keridhaan Allah itu yang sempurna akal itu. Lempar jumroh dengan aturannya. Meloi aturan. Tak baca nak lempar jumroh dengan basing-basing ada caranya. Itu melok. Tawaf itu juga. Nah, kebanyakan itu namakan ta'abudan. Ada ibadah itu adalah dengan nyampainya akal. Aturannya. Ada yang model itu. Tidak ada aturan sendiri, yang penting nyampai tujuannya. Seperti misal masalah hutang, piutang. Orang ada hutang kita. Boleh kita ngambil duit kita syukur kalau misalnya jatuh tempoh dia dah galak maya ke? Dah galak maya gini. Sudah jatuh tempoh, dia ada duit. Boleh kita ambil duitnya. Balas tanpa pengaturan dia. Yang penting kita ambil macam mana ukuran duit kita baik. Ambilnya nah ini ambil. Boleh hak kita. Potong duitnya, tidak perlu nak ijab kabul. Perlu nak apa? Maya itu tak perlu nak. Yang penting jangan jauh duit maya sudah selesai. Tak ada harus orang maya hutang tu atau ambil hutang tu niat. Aku berniat untuk maya hutang. Saya terima, aku terima. Maya hutang tidak. Itu ibadah yang namanya masuk akal melok, yang penting nyampe. Ada dua-duanya harus. Di antaranya zakat. Zakat itu harus melok aturan ta'abudan ibadah kepada Allah, juga ada dalam masalah akalnya, ya dari orang kaya kepada miskin. Nyampinya itu faedahnya jelas masuk akal untuk menghilangkan, mengurangi kemiskinan. Itu faedahnya. Tapi tak baca kalau tidak ada melok ini, dua-duanya harus ada. Misalnya pakai miskin, orang kaya ini dia ni zakat kembali hak aku itu punya hak kembali duit kaya, niat dia kembali zakat ini jatah dia, tak boleh. Karena bagi yang zakat tadi ada aturan, ada hitungannya, kapan dikeluarkan zakat, bagaimana harus niat, harus ada aturan. Jadi ada aturannya, maka zakat itu tidak dinamakan mengeluarkan zakat hingga sampai kepada yang berhak, baru dinamakan mengeluarkan zakat. Karena tujuannya itu sampai ke tujuannya kepada yang berhak. Beda yang tadi, ambil utang tadi, yang penting tujuannya nyampe duitnya kembali kepada haknya. Jadi aturannya karena sudah jatuh tempo. Tapi kalau belum tak boleh. Sudah jatuh tempo boleh. Tak galak maya. Ada tak galak maya. Baik. Seukuran duit kita. Itu di antara ibadah-ibadah itu. Maka ketika kita amal ibadah, disitulah kesempurnaan akal itu adalah meloknya daripada perintah Allah. Nah, itulah mereka orang-orang soleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakini akal yang terbaik tersempurna itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meloknya. Kecuali sesuatu yang dilarang Nabi. Apa pun jengok Nabi yang lakukan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan nyambung puasa, melok sahabat, tapi dilarang Nabi akhirnya. Sahabat akhirnya kami dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung puasa karena beda. Kekuatan Nabi dengan orang biasa beda. Itu di antara makanya dilarang, jangan. Ya, tak boleh. Oh, Nabi melakukan itu, tidak baca. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat. Nah, demikian ketika pada saat melok itu kesempurnaan akal. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari. Jadi kalau kita nak nyengok akal kita nak sempurna tak? Semaksimalnya kita mengikuti keridhaan Allah disitulah seukuran daripada kesempurnaan akal kita. Maka orang-orang solehnya bagaimana mereka melakukan seluruhnya mereka ukur dengan keridhaan Allah. Yang jelas keridhaan Allah adalah terletak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keridhaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka-mereka yang penuh akal sampai menyatakan ma fa'altu makruh wala hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan yang makruh dan aku tidak pernah berniat untuk melakukan yang makruh. Itu bagaimana?
Akal tujuannya sudah jelas. Ini yang melakukan ini ukuran timbangannya syariat. Kalau sempurna akal seseorang itu, maka di sini nyatakan adalah kesempurnaan akal. Ikmalul akli. Jadi itu kesempurnaan ittiba'u ridwanallah, mengikuti keridhaan Allah. Yang mana diridhai Allah, itulah berarti benar. Ini akal sempurna. Maka timbangannya itu. Yang mana diridhai Allah. Sampai detail Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari hal-hal tersebut dari kita omongan kita, dari gerak-gerik kita. Karena yang paling banyak aktivitas itu diantaranya adalah lidah dari segi zahir. Maka lidah itu di setel untuk kesempurnaannya iman kepada Allah dan hari kiamat, berucap baik atau diam. Karena kalau sudah berucap dah benar ngoceh, banyak salahnya hingga akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan dari lidah. Jadi Nabi SAW memberikan baik sempurna akal kita ni. Bukan kita diatur istilahnya dengan kehidupan kita, diarahkan dengan yang baik dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Diberikan Nabi SAW hingga dibantu kita dengan para ulama pewaris Nabi SAW bagaimana untuk kita mendapatkan itu kesempurnaan akal. Banyak ulama-ulama ngarang kitab. Di antara kitab yang sudah kita bahas Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu memberikan kepada kita usunan aturan bahwa dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi untuk aktivitas kita, aktivitas yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna akal itu. Tapi kalau tidak keredaan Allah, walaupun mereka menyatakan ini sempurna, wah ini pintar, wah ini dapat gelar sekian, banyak panjang gelarnya. Kalau sudah di situ tidak ada dalam keredaan Allah, itu jauh dari kesempurnaan. Balik lagi kebodohan. Itu akal itu tidak isi dengan sesuai. Maka isi kita itu tetap dengan hal yang apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak masuk di otak kita ini banyak. Ada mungkin di situ ilmu, ada di situ mungkin bukan ilmu, kotoran ilmu. Ada, itulah pemikiran-pemikiran tadi. Nah, kita kalau tidak ada baca menyeleksinya, masuk yang tidak baik, itu merusak yang baik. Maka untuk dicegah, maka para solihin dahulu mereka mendidik anaknya biar dimasukkan yang baik-baik dulu. Karena sumber daripada ilmu itu jalurnya cuma dua, pandangan dan pendengaran. Itu jalurnya cuma dua masuk itu. Makanya ini orang soleh dulu, anaknya dijaga dulu ini. Masuk yang baik-baik dulu. Dengar yang baik, nyingok yang baik. Tidak mereka izinkan kalau masuk yang tidak baik, yang merusak apa yang mereka isi kepada anaknya. Atau penyingok yang tidak baik. Sumbernya itu. Kita mendapatkan di dunia ini, ilmu itu, cobaan itu adalah karena pandangan dan pendengaran. Itu yang dapat ilmu kita. Apalagi di zaman sekarang gitu. Nah, kita ini sudah kuat dah akal kita ini dengan ilmu yang masuk kepada diri kita ini kuat dah, mantap dah. Kalau tidak ada mantap, itulah ketika masuk yang lain ragu, goncang, dua hal. Nah, itu dalam hal ini. Hingga akhirnya kalau yang ilmunya keluar, yang aslinya keluar, masuk yang kotorannya tadi bahaya. Itu kadang-kadang merusak. Kadang-kadang masuk tadi. Tidak kita kuatkan terus ilmu ini. Belajar terus. Maka kalau sudah kuat, aman diri kita. Tidak masuk lagi yang lain. Maka dari kecil, dulu para salaf kita jaga pendengaran dan penglihatan. Itu salah satu contoh di antara dalam pendidikan anak, yaitu ibu daripada Al-Imam Al-Habib Thahir bin Husin bin Thahir dan adanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Karena bagaimana beliau mendidik anak, tidak boleh nyingok yang tidak baik. Tak baik, tak boleh. Suatu hari dikatakan, ini anaknya tidak diizinkan mana bergaul ke pasar, tidak boleh. Jadi kalau dari masjid, habis dari masjid balik, main boleh di sekitar itu.
Suatu hari ini anak tersebut nyingok nyembelih unta, namanya budak lagi. Nah, nyingok ada nak nyembelih unta ni nyingok. Ini ternyata nyembelih unta ni awalnya ke pasar, nak nuntut masuk ke pasar. Tidak jauh dari rumah. Nyembelih. Ini yang tukang daging nyingok. Ini budak 2 ekor dulu saling perhatian. Tahu apa tidak orang tuanya. Tapi caranya luar biasa orang dulu bagaimana? Dengan apa? Didik anak juga perhatian dan orang lain. Ini anak 2 ekor ini masuk pasar. Tahu tak orang tuanya? Panggilnya. Nah sini. Ngapa dia? Tetaknya daging, bungkusnya. Jok ke ibu kau. Jok tahu dari mana? Itu je jaga ni. Jok ya. Ibu. Oh senang budak kecil dapat daging. Balik ke rumah. Itu panen amanat dari penjual daging untuk ibunya. Oh dia senang. Balik. Tiga balik ngomong. Oh ada titipan. Titipan apa? Ini. Dari penjual daging. You know, kata kami lagi ni panggilnya. Apa kata ibu tadi? Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah balas kebayaannya. Sudah nginjuk tahu anak aku main pasar. Oh ini kena siksa. Marahnya bukannya kalau kita mungkin senang. Oh senang. Lagi sana lagi. Minta lagi daging. Ini itu nak nginjuk tahu kan. Letak dagingnya bagaimana? Kita ini dia mungkin orang tuanya tak tahu katanya. Sampai main jauh-jauh ini. Itu langsung dimarahi semenjak itu dia kata tak pernah lagi apa? Jauhnya khawatir. Apa? Khawatir kaget nyingok-nyingok yang tidak baik. Habib Ali Sahibul Maulid itu juga. Tinggal di Mekah ini tinggal tempat-tempat baik galau. Ini tinggal di Adwamud Habib Ali pada saat didik oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah. Nah, Masjid Haram tidak diizinkan di rumah kecuali dengan beliau datang. Kenapa dikatakan khawatir dia dari rumah ke Masjid Haram itu kaget nyingok dan dengar-dengar yang tidak ada bagus masuk ke akal kayak bahaya. Masalah masih kecil belum kuat, jadi diisi dulu. Diisi. Jadi kalau misalnya hal-hal yang membahayakan dilarang. Tadi Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid tadi itu takutnya dengar, bahkan di masjid sering ini diceritakan para asatidz tentang bagaimana yang masuk hal yang bukan namanya ilmu itu bukan dari Nabi SAW karena sumbernya itu adalah ilmu itu dari Nabi. Sunnah Nabi itu namanya ilmu. Beliau seperti biasa, kalau sudah sholat, yongkon sholat di masjid, habis sholat yongkon balik ke rumah, tidak boleh kemana-mana. Jadi boleh keluar masjid. Jadi harus itu diperhatikan betul anaknya. Anak diperhatikan. Balik ke rumah ditanya tentang sholat, siapa yang imam. Sampai dikatakan zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan menceritakan masa kecil itu. Kalau orang ke masjid, balik ditanya. Sholat di mana? Masjid mana? Siapa imamnya? Baca surat apa? Ditanya detail. Kalau mudi ke? Tahu. Harus tak boleh terlambat. Di sholat pertama. Itu benar dikatakan Nabi Abdullah benar. Pada saat ini telat. Orang ditanya orang tuanya. Ternyata pada saat telat dia lagi dimarahi. Nah ini Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid selesai sholat tepat. Akhirnya pada saat itu ada kunjungan ulama. Itu disebutkan kita ini di kalam Habib Ali Sahibul Maulid juga. Seorang ulama di zaman itu ada namanya Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Alim luar biasa. Ilmu. Maka ketika pada saat datang ke Masileh tempat ini di masjid. Rami bang. Ngumpul rami. Karena ini tadi dipesan oleh ibunya. Balik-balik. Habis sholat balik. Tamu nyok kami. Sama seperti kita. Kalau ada tamu kan datang ke kami. Ya ini. Dengar ceramah kami. Akhirnya pada untuk kami. Balik. Dua beradik nanya. Apa dia apa kami? Itu nak ulama datang. Hebat. Katalah. Ulama itu hebat. Hebatnya apa? Ini. Ulama ini. Yang datang ini. Dan
Idak dah minum selama 20 tahun. Idak minum 20 tahun tapi segar. Biasa baik. Badannya. Wah ini kan namanya karomah lah, kelebihan. Kalau kita dah baik, kalau tidak ada minum, lesu. Tapi ini segar biasa. Terkenal. Walaupun beliau ini alim. Ini alim, banyak ilmunya. Tapi di kalangan masyarakat, terkenalnya adalah idak minum 20 tahun. Nah disinilah kalimat ini hebat, idak minum 20 tahun ini masuk ke kuping anak. Balik ke rumah pada satu anaknya. Cito anak tadi. Bu, ada di masjid tadi kami wong. Apa kami? Ada ulama hebat datang dari luar. Hebat ulama. Hebatnya apa? Kata ibunya. Hebat bu, dia tidak ada minum 20 tahun. Nah ini kalimat ini didengar oleh anaknya masuk. Ini kalau tidak diluruskan bahaya. Ujungnya kaki anak kalau masuk itu namanya jadi dianggap itu ilmu, bahwa hebat itu tidak minum 20 tahun. Ini bahaya bagi anaknya. Nah ini bahaya. Kayak ujung-ujungnya anaknya melok ibu doang model itu yang aneh-aneh. Ninggal ke yang lain, ujungnya tidak ada minum, lanjut sendai. Lagi tidak ada sholat. Nah, lama sakit. Nah, itu yang bahaya. Luruskan ini pendengaran ini. Dari mana? Kalau dari ibunya dewek, anak itu masih berontak. Ini benar udah dari sumbernya sana. Habis ibunya nak meluruskan pendengaran yang masuk ke kuping anaknya, ini biasa bisa merusak akalnya. Ibunya masuk dapur ngembek banyu. Dan kau balik lagi nak ke masjid. Kau balik ke masjid lagi. Balik ke masjid. Kenapa bu? Masjid. Datangi ulama itu. Tunjukkan minuman ini. Omongkan kepadanya. Minumlah sebagaimana Nabi Muhammad SAW minum. Dan tanyakan kepada ulama tersebut. Selama 20 tahun itu dia melakukan yang makruh atau tidak? Kalau dia tidak melakukan makruh baru hebat. Kalau masih melakukan makruh tidak ada hebat. Katanya. Itu kehebatan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata anak itu dia tak ada ni. Kajian bu aku kami di Cegawong dia tak ada minum, ada yang minum. Jok tahu minta barokah. Minta barokah itu bahasa itu ada minta jampian kalau kita minta barokah. Nurut awak banyu masjid lagi. Benar ni kan pas ngawak banyu di Cegawong. Ngapa masjid banyu? Tak ada minum dia sudah tak minum tidak kami minta barokah. Oh lanjut budak ini jalan sampai depan. Sampai di hadapan tadi. Ngomong ibu kirim salam. Kemudian ibu ngomong minumlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Dan ibu bertanya apakah selama 20 tahun ini engkau tidak melakukan yang makruh? Kalau engkau tidak melakukan makruh baru hebat. Itu kata ibu katanya. Ngembek banyak minum depan orang kami tak takut, tak khawatir. Ini menunjukkan ilmu yang benar itu. Minum sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum 3 kali. 3 nafas duduknya ngomong pada depan orang ngomong terkejut kan, ngomong tak minum. Ini minum. Apa katanya? Didengar oleh anak ini. Ingat baik seorang ibu membersihkan pemikiran anaknya daripada hal-hal yang tak benar. Apa kata ibu ulama tersebut? Benar kata ibu kedua anak ini. Bahwa yang hebat itu bukan yang tidak minum. Yang hebat itu adalah tidak melakukan yang makruh. Nah, tidak melakukan yang makruh. Benar kata ibu ini. Bukan hal yang aneh. Meloi Nabi itu lebih hebat. Nah, tidak melakukan makruh. Oh, dengar anak. Nah, kan bersih dari tadi. Yang tadi itu masuk, hebat itu tidak minum 20 tahun. Masuk ke diobati dengan ini. Sumbernya langsung ngomong. Yang dikatakan ngomong tadi, oh hebat tidak minum. Tidak. Katanya, yang hebat itu adalah tidak melakukan yang makruh. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sampai ketika beliau besar dia ngomong apa? Semenjak itu hebat itu tidak melakukan makruh. Nabi dia menyatakan ma fa'altu makruh wala hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan yang makruh. Aku tidak pernah berniat melakukan yang makruh. Karena tadi pengen hebat-hebat itu. Itu juga bagaimana orang dahulu mendidik anaknya
masuk ke akal ini jangan ada yang salah. Nah, kita ini yang di zaman sekarang ini yang sulit sekali. Ini sudah di zaman Habib Abu Bakar Attas Habsyi, Mekah, sahabat Mekah. Itu beliau sudah khawatir dalam kitab. Mendidik anak dikata di zaman sekarang ini itu lebih sulit karena sudah dimasuk dengan macam-macam. Sudah masuk, sudah aja ini masuk ke akal ni, haus me ini. Sudah masuk. Nah, ini nak bagi sulit. Sulit ini. Jadi apa? Yang masuk yang tak benar dulu. Pemikiran-pemikiran tak benar. Sekarang ini kita mana? Dengan media sosial, kalau dulu mungkin di sekolah-sekolah cuman masuk. Di pergaulan. Lingkungan itu masuk. Berapa banyak kita kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan itu hilang. Kebiasaan yang di situ ada keridhaan Allah hilang, luntur sedikit demi sedikit. Gara-gara dulu mungkin sekolah masuk belajar ini segala macam, kadang-kadang sudah sibuk dengan sekolah, akhirnya ke masjid, ke musola tidak lagi. Zaman-zaman dahulu musola dipenuhi orang tua, anak-anak, juga mendidik. Maghrib isya masjid, musola, itu zaman-zaman itu. Subuh diajak ke masjid, anak-anak dijuk tahu, dididik, dijuk tahu orang-orang yang hebat, dikenal ke orang-orang soleh, diajak minta doa. Sekarang mana? Ada orang tuanya ke masjid, anaknya tidak. Ada yang baliknya, anaknya suruh ke masjid, orang tuanya tidak. Anaknya ribut. Dari mana banyak sudah masuk ilmu, bahkan yang ngotori ilmu nama itu, merusak ilmu, ya dari HP. Pandangan dan pendengaran. Namanya setiap saat itu. Berbagai macam. Jangankan untuk anak-anak, wong tua laju kenal juga imbasnya. Yang tadi akal itu bagus, ibadah segala macam, masuk yang lain. Masuk macam-macam. Wah, masuk dari hal ragu terhadap rezeki. Oh, mek mano kita kalau tidak bergawe, tidak makan. Mek mano kita ni kalau tidak dah usaha cari duit, tidak makan sago kaget, hingga akhirnya terfikir rusak. Padahal kalau dulu masuk ilmu itu aslinya rezeki dari Allah. Kagak ada rezekinya. Itu dulu masuknya itu. Lalu sekarang lah masuknya hingga ketika pada saat dulu adalah ilmu itu rezeki dari Allah. Masuk bagus ini. Kagak ada rezekinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tawakal seseorang. Masuk rezeki harus dicari. Kalau tidak cari nak apa gitu, nak masuk akhir bergejolak, ini bingung apa dia nak dilakukan. Hingga akhirnya apa? Yang aslinya di situ ada keridhaan Allah, Allah yang beri rezeki, tinggalkan. Ya, rezeki solat subuh tidak. Padahal tahu kalau ditanya masih ada dalam otaknya tu. Yang menjadi rezeki itu siapa? Allah. Allah yang menjadi rezeki. Terus kenapa meninggalkan solat? Perintah Allah, menjauhi Allah, mencari rezeki, mana akal? Itu orang tidak berakal. Maka tidak berakal itu akal tidak sehat. Tidak sehat akal yang sakit. Dia tahu Allah yang memberi rezeki. Allah perintahkan untuk solat subuh. Allah perintahkan untuk meminta, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ditinggalkan. Solat tidak. Pergi tempat nyari duit, mungkin ke pasar, mungkin begawe, tinggalkan solat. Mana ini? Akalnya itu. Dia dapat karena Allah Maha Pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki bukan orang taat baik. Yang kafir sekalipun dia Allah rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi orang berakal, tak berakal, kati akal, minta rezeki dari Allah, nak minta cepat, nak minta banyak pula, minta cepat, minta banyak. Perintah Allah tidak galak ditaati. Maka kesempurnaan akal jelas bahwa meloi keridhaan Allah, Allah redha, itulah ukuran standar syariat tadi. Nabi mengajarkan ini di dalam situ keridhaan Allah. Maka jangan kita remehkan kebaikan sekalipun, karena di situ keridhaan Allah di situ ada. Salat, ibadah, nyari duit. Males-malesan juga tak boleh. Karena kalau ada kewajiban, boleh kalau kita dewean. Tahan lapar, tidak mengutuk, tidak bergawi apa-apa, dewean. Tak kata tanggung jawab, tak apa-apa, asal kuat, sabar.
Oh sabar, ya lajulah sabar. Tahanlah bah, jangan botok. Dia mendep dia, rumah, solat, zikir. Kalau ada kewajiban. Kalau di situ ada kewajiban, salah jadinya. Kenapa ada hak orang lain yang harus kita perjuangkan? Nyari nafkah. Tapi kalau sudah berusaha, tak kata tidak disalahkan juga kita. Karena di situ kemampuan kita. Tapi yang namanya setiap manusia, setiap makhluk Allah pasti ada rezekinya. Ada rezekinya. Nah itu yang harus namanya standar syariat. Itulah akal kita ni harus tunduk dengan syariat. Karena belum namanya sempurna di dalam masalah akal kita ini. Maka yang jelas harus yakini adalah ilmu itu sumbernya Al-Quran. Akal itu sempurna dengan diisinya ilmu yang bersumber dengan Al-Quran, dan yang paling paham Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Aktivitas Nabi adalah aktivitas Al-Quran, makanya kita meloi Nabi SAW. Memang cara meloi Nabi? Ikuti orang-orang yang sudah berjalan, yang sudah meloi Nabi, para sahabat, keluarga Nabi SAW, dari zaman ke zaman, dari ulama ke ulama. Itulah yang dinamakan pewaris Nabi meloi. Sedikit demi sedikit, disitulah akan sempurna akal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita akal yang sempurna. Aktivitas kita aktivitas meloi daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga ketika kita meninggal dunia, kita pada saat itu akal yang paling sempurna. Pada saat itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah, ditutup daripada hayat kita, kehidupan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, hingga dapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.